Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan keberkahan yang telah Allah limpahkan pada kita. Sudah berlalu bulan Ramadan, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan Allah berikan kepada kita balasan dari amal-amal kita, puasa kita, sholat kita, mengaji kita, dan yang lain-lainnya. Semoga Allah bukakan pada kita pintu surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap kali merayakan hari besar yang ada dua, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, puncak dari apa yang beliau rayakan adalah berkumpulnya keluarga, saudara, kerabat, dan seluruh masyarakat. Dan berkumpulnya itu karena saking banyaknya, tidak lagi di Masjidin Nabawi, karena Masjidin Nabawi tidak muat untuk mengumpulkan masyarakat di Madinah pada saat itu. Sejak pertama kali ada Idul Fitr, Nabi sudah mencanangkan untuk melaksanakan perkumpulan itu. Berkumpulnya itu adalah di luar pemukiman kota Madinah, yaitu di padang pasir yang kemudian dikenal sebagai musalla, tempat sholat yang sewaktu-waktu disulap. Tadinya gurun pasir tapi disulap menjadi tempat sholat, yang kemudian dikenal menjadi musallal Id, tempat yang secara temporal digunakan oleh Nabi untuk berkumpulnya kaum muslimin di Madinah merayakan puncak hari raya, yaitu dengan adanya 2 rakaat salat Idul Fitr ataupun juga 2 rakaat salat Idul Adha yang kemudian diakhiri dengan khutbah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa dikatakan puncak? Karena bahkan wanita yang sedang dalam keadaan haid seharusnya tidak boleh dia datang ke masjid, tapi oleh Rasulullah diajak juga. Bahkan anak-anak, termasuk juga mereka yang tinggal di pelosok-pelosok, ahlul bawadi, orang-orang yang tinggal di gurun pasir, sebenarnya mereka tidak perlu melaksanakan sholat Jumat karena tidak terpenuhinya syarat
Amsor, Masr. Tapi untuk hari raya Nabi mengundang mereka berkumpul untuk bisa sholat pada 2 hari raya itu. Orang-orang yang sebenarnya tidak perlu melaksanakan sholat Jumat, para musafir, orang-orang yang tinggal di jauh dari pusat Madinah pun diundang, diajak oleh Nabi untuk merayakan sholat Id. Itulah mengapa kemudian Nabi tidak menggunakan masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, karena yang hadir itu sebegitu banyaknya jumlah mereka dan tidak muat kalau diletakkan di Masjid Nabawi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun pada masa berikutnya terjadilah perluasan Masjid Nabawi berkali-kali, dimulai dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, diteruskan di zaman Utsman bin Affan, dan juga di masa Ali bin Abi Thalib, dan begitulah seterusnya, sehingga akhirnya perumahan di sekitar Masjid Nabawi pun digusur menjadi masjid, termasuk rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat di mana beliau wafat, di mana beliau tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha dan para ummahatul mukminin, itu termasuk digusur juga, diluaskan. Sehingga kalau kita hari ini ke Masjidin Nabawi, kita masuk ke Raudhah, tempat makamnya Nabi, itulah dulu rumahnya Nabi. Tapi karena sudah dijadikan masjid, maka rumah-rumah itu sekarang sudah tidak ada lagi. Dan manfaatnya adalah sejak itu kemudian sholat yang tadinya di masa Nabi dilaksanakan di gurun pasir karena alasan tidak muat, dikembalikan lagi ke dalam Masjid Nabawi. Hari ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita berada di Madinah, maka kita tidak menemukan lagi orang-orang sholat di padang pasir seperti di zaman Nabi. Kenapa? Karena masjidnya sudah dilebarkan selebar-lebarnya dan muat untuk menampung bahkan para musafir, para mu'tamirin, orang-orang yang umrah, itu menjadi sangat lega. Dan sejak itulah maka di Madinah sudah tidak ada lagi orang yang sholat di lapangan atau di gurun pasir setelah masjidnya diluaskan. Hadirin yang dirahmati Allah, para fuqaha, para ahli fikih kemudian menuliskan dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa memang ilat, alasan kenapa di zaman Nabi tidak menggunakan Masjidin Nabawi semata-mata alasan teknis, karena tidak muat untuk menampung jamaah yang begitu banyaknya. Tetapi kalau masjidnya lebar dan luas, bisa menampung, maka tentu yang lebih afdol sholat itu dilaksanakan di dalam masjid. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat di masa Nabi hidup untuk yang ada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Mereka tidak mencari padang pasir untuk melaksanakan sholat Idul Fitr ataupun juga Idul Adha, karena Ka'bah Al-Musyarrafah dan Masjidil Haram di masa Nabi bisa menampung orang sebegitu banyaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka puncak perayaan Idul Fitr itu adalah sholat Id, karena berkumpullah orang-orang di masjid atau di tempat-tempat yang sudah ditetapkan, dengan diawali dulu sunnahnya adalah sebelum berangkat ke tempat sholat, Nabi mengawali hari itu dengan sarapan pagi, karena memang hari itu disebut dengan hari makan-makan, hari raya yang dalam bahasa Arab disebut dengan Id, dan Al-Fitr yang dalam bahasa Arab artinya adalah makan. Secara hukum syariah haram hukumnya kita sebagai muslim berpuasa di tanggal 1 Syawal, harus wajib makan, dan sunnahnya adalah makan terlebih dahulu baru kemudian berkumpul untuk melakukan salat
Idul Fitr. Dan di antara makan dan ke tempat sholat, Nabi kemudian membagikan sebagian makanannya kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya, dan itu hukumnya juga wajib yang disebut dengan sadaqatul fitr atau zakatul fitr, zakat yang berlaku bagi semua muslim, baik dia laki-laki atau perempuan, yang sudah menikah atau yang masih bujangan, yang sudah dewasa baligh ataupun yang baru lahir. Seluruh muslim terkena kewajiban untuk membagikan makanannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan dasar bahwa haram pada hari itu orang berpuasa, dan mereka yang tidak punya makanan saking miskinnya jadi tidak berdosa karena kita bagikan makanan kita kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti itulah kira-kira gambaran Idul Fitr yang dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat selama 9 tahun. Beliau mengalami Idul Fitr itu selama 9 kali dalam hidupnya, dan seperti itulah rekaman yang ada dalam hadis-hadis nabawi. Namun hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika kita merayakan Idul Fitr, kita laksanakan apa yang menjadi contoh dari Nabi dengan beberapa tambahan, dan para ulama sepakat tambahan itu sah-sah saja. Misalnya orang Indonesia terkenal di hari raya mereka saling berkunjung ke rumah saudara, ke rumah keluarga, ke rumah sahabat, bahkan ke rumah orang tua yang ada di luar kota. Ada istilah mudik yang dilakukan secara massal, bahkan tahun ini memecah rekor sejarah. Lebih dari 193 juta bangsa Indonesia melakukan mudik massal, dan itu angka yang luar biasa. Tidak pernah ada di negara manapun di dunia ini ada pergerakan massa sebanyak 193 juta. Bahkan jamaah haji di Arafah saja jumlahnya paling banyak hanya 4 sampai 5 juta saja. Tahun kemarin 4,5 juta. Kalau dibandingkan dengan arus mudik yang 193 juta, itu jumlahnya 40 kali dari jamaah haji, dan menghasilkan pengeluaran dana yang cukup besar. Di dalamnya ada banyak kegiatan, ada saling bermaafan, ada saling berkunjung, ada saling membawa hadiah, bahkan membagikan THR, membagikan angpau, memberikan idkhalus surur kepada keluarga, sahabat, teman, dan yang lainnya, termasuk juga hal-hal yang mungkin bukan termasuk perintah Nabi, yaitu memamerkan kekayaan kepada keluarga yang ada di daerah. Ya, namanya bagian dari kehidupan. Seperti itulah yang terjadi di masa kita. Saling berkunjung, saling bermohon maaf, walaupun aslinya kalau di masa Nabi tidak seperti itu, tetapi tambahan-tambahan ini selama masih dalam keadaan yang positif, masih dalam keadaan yang baik, yang meningkatkan iman kita dan semangat kita dalam menjalankan ibadah, maka hal itu baik-baik saja, walaupun kita sepakat itu bukan bagian dari ritual peribadatan. Ibadahnya ya sholat Idul Fitrinya yang menjadi inti dari hari raya. Dan kalau di zaman Nabi hari raya hanya sehari saja, tidak ada hari raya dari sejak -7 sampai +7, dan tidak ada arus balik, bahkan juga tidak ada arus mudik, dan tidak ada kunjungan ke rumah-rumah orang tua dan sebagainya. Walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi para ulama memandang itu adalah sesuatu yang istihsan, sesuatu yang baik, yang menjadi bagian dari keragaman umat Islam sedunia. Lain negeri, lain budaya, lain tradisi, dan yang paling ramai memang adalah tradisi kita orang Indonesia. Dan yang menjadi catatan adalah bahwa ketika Nabi mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah,
Aku berlomba dengan para nabi yang lain, main banyak-banyakan umat sampai pada hari kiamat. Hari ini umat Nabi Muhammad yang terbesar di dunia adalah kita, umat Islam di Indonesia. Nomor 2 baru India, nomor 3 baru Pakistan, Saudi Arabia dan yang lain ada di bawah. Karena kita adalah sebuah negara yang sangat besar, yang kalau kita ukur luas geografis kita kurang lebihnya sama dengan Eropa Barat. Sehingga ini adalah sebuah keuntungan yang besar bagi kita. Ada sebuah negeri dengan jumlah muslim terbesar di dunia hari ini adalah kita, umat Islam di Indonesia. Padahal jarak antara kita dengan Madinah, dengan tempat turunnya Al-Quran, tidak kurang dari 9.000 kilometer. Kita harus naik kapal laut berhari-hari, berminggu-minggu, atau kalau sekarang naik pesawat dalam beberapa jam untuk bisa sampai ke negeri di mana Rasulullah dahulu pernah mengajarkan agama pada kita. Maka menjadi kebanggaan yang besar kita sebagai umat Islam di Indonesia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah berada dalam bimbingannya secara langsung, tapi masih bisa menjalankan ajaran-ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kaum muslimin di Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza wa jalla fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita sempurnakan rukun khutbah Jum'ah yang kelima, yaitu kita bermohon ampun dan berdoa mendoakan kaum muslimin. Kita awali dengan kita bersalawat kepada nabinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in, an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum wa 'ala ma yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.